Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang business plan. Uh, yaitu video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Zulfa Fajriani, NIM 19053101 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, di sini saya memberi nama dari produk saya yaitu Hello Get Peace. Oke, kita lanjutkan. Di sini kenapa saya memilih Hello Get Peace dan apa Hello Get Peace ini sebenarnya? Hello Get Peace ini adalah merek yang saya berikan kepada produk saya, di mana produk saya itu bergerak di bidang makanan. Makanan yang ditawarkan adalah nugget yang bahan utama pembuatannya bukan ayam, tetapi pisang. Oleh karena itu disebut Get Peace, nugget pisang. Kenapa saya memilih untuk melakukan wirausahawan di bidang kuliner ini atau makanan ini? Karena basicnya saya adalah orang yang suka masak dan saya senang untuk membuat hal-hal yang baru yang mungkin belum pernah dijual orang lain atau mungkin terdengar asing. Baik, next. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu makna dari logo yang saya buat, yaitu Hello Get Peace Authentic. Makna logo yang pertama tuh ada kata hello. Hello itu kata sebenarnya itu adalah hello, diletakkan di awal sebagai lambang keramahan karena kata hello sendiri adalah kata sapaan. Karena prinsip saya, pelanggan adalah raja. Jadi pelanggan harus beli layanan seramah mungkin. Yang kedua itu get peace. Get Peace sendiri adalah kependekan dari nugget pisang, Get Peace. Kenapa saya tidak langsung membuat kepanjangannya pada logo ini agar tidak terlalu ramai dan orang yang melihatnya pun tidak aneh dan lebih elegan aja. Lalu yang ketiga ada autentik. Kalimat autentik yang terakhir itu autentik sendiri artinya adalah dapat dipercaya atau terpercaya. Jadi saya memberikan logo autentik kepada label saya karena produk saya bisa dipercaya, makanan yang saya tawarkan dijamin aman dan rasanya juga enak. Yang terakhir ada gambar buah pisang tuh di bagian kiri bawah. Nah, itu sebagai logo bahwa makanan yang saya jual bahan utamanya adalah pisang. Oke, next. Visi, misi, dan tujuan dari saya membuat usaha ini. Yang pertama, visi. Buah pisang yang harganya murah diinovasikan untuk menambah harga jual. Dan inovasi nugget pisang ini akan sangat digemari dan akan menjadi perusahaan besar nantinya dengan membuka lapangan pekerjaan yang besar untuk anak bangsa. Lalu misi saya yang pertama, menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Yang kedua, mengoptimalkan hasil alam yang dimiliki negeri ini, karena negeri kita sendiri adalah negeri yang sangat kaya, terutama dalam hal sayur-sayuran dan buah-buahan, dan tentunya buah pisang juga mudah didapatkan di negeri kita ini. Lalu yang ketiga, memberi masyarakat rasa terbaik dengan harga yang terjangkau dan sehat. Yang keempat, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tujuan usaha saya adalah yang pertama, memberikan harga jual yang lebih baik dari pisang yang harganya semula murah. Jadi harga pisang yang kita beli biasanya buah pisang itu lebih murah, dan ketika kita inovasikan sedikit itu akan lebih mahal dan akan memberikan pendapatan kepada usaha menengah ke bawah gitu. Lalu yang kedua, menginovasikan makanan lokal menjadi rasa internasional. Maksudnya makanan lokal ini adalah buah pisang yang biasa kita konsumsi begitu aja menjadi nugget gitu. Nugget yang biasanya orang kenal adalah makanan dari makanan-makanan yang biasanya dijual di supermarket gitu dan isinya daging, dan sekarang kita ubah menjadi pisang. Lalu yang ketiga, memberi masyarakat kudapan baru, sederhana dan murah meriah. Lalu analisis SWOT saya atau SWOT saya, yang pertama ada strength. Itu kelebihan makanan saya adalah makanan sehat, berdaya serat tinggi, dan mengandung vitamin A. Karena buah pisang sendiri adalah buah yang banyak vitaminnya. Yang kedua, harga jual yang terjangkau karena kita menggunakan bahan baku yang juga tidak mahal. Lalu yang ketiga, bahan-bahan terjamin dan higienis. Yang keempat, bisa dimakan saat dingin ataupun panas. Lalu weakness-nya, kelemahannya produk hanya tahan paling lama 1 minggu. Proses pembukuan keuangan belum tertata rapi. Yang ketiga, nugget ayam lebih dikenal daripada nugget pisang. Lalu opportunity-nya, yang pertama bahan baku mudah diperoleh,
banyak yang lebih suka membeli makanan daripada membuatnya sendiri. Yang ketiga, makanan ini akan cepat laris jika dijual di taman bermain atau stand festival budaya. Yang keempat, sesuai dengan kantong pelajar karena murah meriah. Lalu yang terakhir ada street. Yang pertama, sudah banyak penjual olahan pisang di pasaran yang sudah memiliki pelanggan. Jadi kita agak sulit untuk memasuki pasar jika banyaknya penjual-penjual yang menggunakan produk pisang juga sebagai bahannya yang sudah memiliki banyak pelanggan. Yang kedua, laporan keuangan belum menggunakan software akuntansi. Yang ketiga, modal awal tidak akan kembali jika pelanggan tidak menyukai makanan alias kita akan merugi. Lalu next, alat yang saya gunakan dalam proses produksi itu saya memproduksinya pertama-tama secara sederhana dulu. Yang pertama ada alat penghancur pisang, itu boleh dengan apapun, yang penting menghancurkan. Yang kedua alat penyaring minyak ketika digoreng. Yang ketiga ada kompor gas, ada gas, saya lupa mencantumkan. Lalu ada wajan, spatula, dan kemasannya nanti ketika sudah matang. Oke, baik. Rencana pemasaran saya itu ada rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek ini, usaha yang saya rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di usaha dalam bidang bisnis, terutama di bidang kuliner. Dengan bermodalkan komoditi lokal yang mudah didapat, saya akan mengembangkan menjadi kuliner yang berdaya saing. Menambah penghasilan bagi mahasiswa seperti saya akan mengusahakan agar makanan ini diterima dengan baik oleh lidah masyarakat setempat. Yang kedua ada rencana jangka menengah. Dengan modal yang seadanya, saya berharap bisa menjadi seorang wirausahawan sesungguhnya. Saya ingin membuka lowongan pekerjaan bagi banyak orang. Lowongan pekerjaan bagi banyak orang yang tentunya kita tahu sekarang orang yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada lowongan pekerjaan itu sendiri, terutama anak muda yang tidak bisa bekerja karena dibatasi oleh pendidikan. Selain itu, pelanggan atau pemesan ialah raja, maka dari itu keputusan pelanggan atau pemesanan menjadi yang utama dari segalanya. Karena tanpa pelanggan belum tentu usaha ini akan berlangsung lama. Untuk itu saya akan melakukan promosi usaha untuk usaha saya, baik dari mulut ke mulut, iklan, media online, ataupun media lainnya. Lalu yang ketiga ada rencana jangka panjang. Nah, rencana jangka panjang dari usaha saya adalah setelah berhasil mendapatkan pelanggan untuk pemesanan nih, saya akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari produk saya. Saya juga membangun jaringan dengan berbagai platform online gitu, seperti selebgram atau artis-artis yang mungkin bisa diajak bekerja sama untuk mempromosikan dagangan saya. Saya juga dapat dan hal itu akan dapat menambah jaringan kepada orang-orang yang awalnya tidak mengetahui usaha saya menjadi lebih mengetahui dengan adanya bantuan dari para orang-orang yang terkenal yang akan mempromosikan usaha saya. Baik, selanjutnya analisis pasar. Permintaan pasar. Ya, seperti kita tahu, masyarakat yang penasaran dengan makanan baru pasti akan tertarik nih dengan inovasi, apalagi berkaitan dengan buah pisang yang semua orang sudah mengetahui dan menyukainya. Jadi kalau masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang memiliki rasa penasaran yang tinggi. Jadi dia akan mencoba, ketika ternyata enak, dia akan akan menyerukan kepada kerabat, teman dekat untuk membelinya juga. Lalu yang kedua adalah ada target pasar. Target pasar saya ini yaitu pelajar, seperti karena harganya murah, masyarakat umum, mahasiswa, tidak dibatasi umur karena aman dikonsumsi. Terus yang ketiga, strategi pemasaran. Yang pertama melalui media sosial seperti Instagram, habis itu Facebook dan WA. Yang kedua media internet atau online lainnya. Yang ketiga promosi. Seperti saya akan melakukan promosi buy 4 free 1, beli 4 gratis 1. Lalu rencana produksi, kualitas. Kualitas yang saya berikan adalah kualitas terbaik karena saya akan tetap menjaga konsistensi rasa dan kualitas dari nugget pisang ini. Saya akan selalu mendengar masukan-masukan dari pelanggan karena usaha saya baru jadi
Bisa jadi harus berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jika ada pesanan dalam jumlah besar, saya akan dengan sekuat tenaga menyelesaikannya tepat waktu. Lalu lokasi saya untuk membuka usaha ini, karena usaha saya baru, saya membuka usahanya di lokasi sekitar tempat tinggal, yaitu di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Lalu selanjutnya untuk keuangan dari produk saya ini, yang pertama adalah biaya operasional dan pemasaran awal. Itu ada buah pisang, saya menggunakan hanya 2 kg, itu harganya 20.000, minyak goreng 1 liter itu 15.000, tepung roti 200 gram itu 19.000, totalnya 54.000. Lalu biaya pengoperasian dan peralatan itu ada pisau harga 5.000, styrofoam box untuk pembungkusnya nanti ada 38.000. Jadi totalnya 43.000. Penentuan harganya nanti untuk pembeli satu nugget pisang harganya 2.500 dan toppingnya bisa memilih sendiri. Lalu toppingnya ini ada seperti nanti keju, terus coklat yang dilelehkan dan juga mises. Yang kedua, untuk pembelian sebanyak 4 nugget akan mendapatkan 1 free nugget pisang lagi. Lalu yang ketiga, untuk pemesanan dalam jumlah besar akan diberi diskon sebesar 20%, seperti adanya pemesanan untuk acara di rumah dan mungkin membeli berpuluh-puluh bahkan beratus box akan saya beri diskon sebesar 20%. Baik, sekian pemaparan bisnis plan saya tentang nugget pisang dan produk saya bernama Hello Get Peace. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.